Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian semua di rumah dalam kondisi sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi ini. Bertemu lagi dengan Ustazah Rihul di mata pelajaran TIK. Anak-anak, di semester 2 ini kita akan belajar tentang fungsi IF tunggal dan majemuk. Nah, di semester 2 ini di bab awal kita akan belajar menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pastinya di rumah kalian sudah pernah membuka atau menggunakan Microsoft Excel. Nah, anak-anak, Microsoft Excel ini digunakan untuk mengolah data yang berupa angka. Oke anak-anak, sekarang kalian buka LKS TIK kalian di halaman 3 bab 5 tentang fungsi IF tunggal dan majemuk. Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih fungsi IF itu. Rumus Excel IF adalah rumus logika yang digunakan untuk mengecek atau menguji suatu kondisi data. Jadi, jika kondisi terpenuhi akan menghasilkan nilai true atau nilai benar yang bisa kita tentukan. Dan jika kondisi tidak terpenuhi akan menghasilkan nilai false atau nilai salah yang bisa kita tentukan juga. Jadi di sini nanti ketika kita akan mengolah data terdapat ketentuan yang harus kalian perhatikan untuk menentukan nilai benar atau nilai salah. Rumus IF dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama rumus IF tunggal dan yang kedua adalah rumus IF majemuk. Perbedaan dari kedua rumus ini yaitu jika rumus IF tunggal hanya terdapat satu IF dan jika rumus IF majemuk terdiri dari beberapa IF. Nah, pada kesempatan ini atau di materi ini Ustazah akan membahas tentang rumus IF tunggal terlebih dahulu. IF tunggal hanya terdapat satu IF dengan logical test atau pernyataan yang akan diuji. Nah, pada rumus IF tunggal ini memiliki dua kondisi. Yang pertama yaitu kondisi 1 jika nilai tersebut benar dan kondisi 2 yaitu jika nilai tersebut salah. Nah, untuk penulisan rumus IF tunggal dapat kalian perhatikan pada slide ini, yaitu sama dengan IF, dan jangan lupa dikasih tanda kurung buka, kemudian ketentuan dari atau pernyataan yang akan diuji, kemudian dikasih tanda koma, kemudian untuk nilai benar, kemudian koma lagi untuk nilai salah, jangan lupa diakhiri dengan tanda kurung. Nah, coba kalian perhatikan contoh satu tabel berikut ini. Kalian juga bisa membuka di LKS kalian halaman 4. Nah, di sini Ustazah sudah menyediakan tabel daftar nilai siswa kelas 6. Nah, di sini ada nama, nilai, dan keterangan. Nah, nanti di keterangan itu kita munculkan apakah nilai dari nama tersebut lulus atau tidak. Jadi di setiap data jika kita akan menghitung maka ada ketentuan yang harus kalian perhatikan seperti contoh berikut. Nah, misalnya di sini ada ketentuan jika nilai kurang dari 6 maka tidak lulus, selain itu lulus. Jadi artinya jika nilai kurang dari 6 maka tidak lulus, dan jika nilai lebih dari nilai 6 maka dinyatakan lulus. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama yaitu pastikan kalian sudah membuka Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, ketik data seperti contoh 1. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan mengisi di sel keterangan ini dengan ketentuan jika nilai kurang dari 6 maka tidak lulus, selain itu lulus. Kemudian klik di sel C2. Nah, selanjutnya kemudian klik icon insert function yang ditandai dengan huruf FX ini. Nah, setelah muncul kotak dialog insert function,
kalian pilih fungsi IF. Nah, kemudian kalian klik OK. Nah, pada logical test ini kalian klik sel B2, kemudian kalian ketikkan tanda kurang dari 6, koma, tanda petik, tidak lulus. Kemudian jangan lupa dikasih tanda petik lagi, koma, tanda petik, lulus. Kemudian tanda petik lagi. Kemudian klik OK. Nah, maka di keterangan langsung muncul hasilnya lulus karena nilai lebih dari 6. Nah, Ustazah, untuk menentukan nilai yang di bawahnya bagaimana? Kalian tidak perlu menulis rumus lagi, cukup kalian tarik di sisi sebelah kanan sampai tanda berubah menjadi tanda plus seperti ini, kemudian kalian tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi di sel C5 ini ketentuannya atau keterangannya tidak lulus karena nilainya 5,5 atau di bawah 6. Selanjutnya perhatikan contoh 2. Kalian juga bisa melihat contoh ini di LKS TIK kalian halaman 6. Nah, di sini tersedia data berat badan dan harga tiket. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kalian simak terlebih dahulu atau kalian baca terlebih dahulu ketentuannya, yaitu jika berat badan lebih dari sama dengan 50 kg, maka tiket 20.000. Dan jika berat badan kurang dari 50 kg, maka tiket 15.000. Nah, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama yaitu kalian ketik data terlebih dahulu sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua, di kolom tiket ini nanti akan kita isi dengan ketentuan jika berat badan lebih dari sama dengan 50 kg, maka harga tiket 20.000, dan jika berat badan kurang dari 50 kg, maka tiket 15.000. Kemudian kita klik di sel B2. Selanjutnya kita klik icon insert function. Nah, kita pilih IF, kemudian kita klik OK. Nah, pada logical test ini di tanda panah atas kita klik, kemudian kita isikan di sini, kita klik terlebih dahulu sel A2, kemudian kita ketik jika ini kurang dari 50, maka koma, jangan lupa tanda petik. Kita isi angka 15.000, tanda petik lagi, kemudian koma, tanda petik, kita isi angka 20.000, tanda petik lagi. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan muncul bahwa jika berat badan kurang dari 50 kg, maka harga tiket 15.000. Nah, untuk menentukan hasil yang di bawah ini, cukup kalian geser kursor ke kotak sebelah kanan pojok bawah ini sampai berubah tanda seperti tanda panah ini, kemudian kalian klik, tahan, dan geser sampai bawah. Nah, kemudian hasil dari harga tiket akan muncul seperti contoh berikut ini. Sangat mudah bukan cara penggunaan atau pengaplikasian rumus IF tunggal? Nah, anak-anakku, kalian dapat mempraktekkan langkah-langkah ini di rumah untuk melatih pemahaman kalian tentang penggunaan rumus atau fungsi IF tunggal. Dan jangan lupa filenya dikirim ke Ustazah. Demikian materi hari ini Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.